Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaki Ahmad Basyari dan KM 221506104 dari kelas PSTD. Di sini saya akan menjalankan sebuah tugas terkait perintah dasar dalam Linux, terminal Linux, sebagai tugas mata kuliah sistem operasi. Baiklah, pertama-tama untuk mengakses terminal Linux, kita akan masuk ke Oracle Virtual Machine, VirtualBox, di mana saya sudah membuat dua Ubuntu. Yang pertama Ubuntu desktop dan yang kedua adalah Ubuntu server. Nah, sekarang saya akan menggunakan Ubuntu server. Kita start saja. Ya, prosesnya sedang berjalan. Kita tunggu. Baiklah, prosesnya sedang berjalan. Kita login saja di sini dengan nama kita yang telah didaftarkan, passwordnya. Di sini sudah masuk ke dalam terminal Linux dengan login pada user Zaki Ahmad. Untuk mempermudah, kita akan membuka perintah-perintah dasar yang biasa digunakan dalam terminal Linux. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan tentang terminal. Terminal adalah antarmuka teks berbasis baris perintah yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi Linux. Nah, dengan terminal ini kita dapat menjalankan perintah, mengolah berkas, dan melakukan berbagai tugas administrasi secara langsung melalui teks. Berikut ini contoh perintah dasar yang pertama, ls. ls ini untuk menampilkan daftar berkas dan direktori saat ini. Coba kita coba saja itu ls. Nah, di direktori ini kita memiliki file yaitu contoh 1. Kalau ada file siswa deteksi dan ada dua folder atau dua direktori, yaitu kelas D dan direktori Unila. Lalu yang kedua, perintah kedua itu pwd untuk menentukan direktori kerja saat ini. Kita coba pwd. Nah, pwd kita berada pada direktori home, direktori Zaki Ahmad di home. Nah, selanjutnya ada perintah cd spasi titik-titik, ini mana dia akan mengganti direktori kerja saat ini pindah ke direktori sebelumnya. cd spasi titik-titik. Nah, dia akan sudah berpindah. Lalu kita cek saja di pwd. Sekarang direktori sekarang yaitu berada pada direktori home dan keluar dari direktori Zaki Ahmad. Kita lihat ls-nya. Nah, ada dua direktori yaitu Zaki A dan Zaki Ahmad. Selanjutnya, perintah selanjutnya yaitu kita akan masuk lagi ke direktori Zaki Ahmad. Nah, dengan cara cd nama direktorinya itu Zaki Ahmad. Nah, kita lihat saja pwd. Nah, sekarang kita sudah berada kembali di direktori Zaki Ahmad yang berada di home. Selanjutnya, perintah selanjutnya itu membuat direktori baru dengan mkdir. Kita buat mkdir. Direktori ini itu direktori namanya TI. Nah, ini sudah dibuat. Kita lihat di pwd. Kita lihat di ls. Nah, sekarang jumlah folder atau direktori itu bertambah dan ada folder TI. Yang sebelumnya itu cuma contoh 1, kelas D dan siswa D deteksi dan Unila. Sekarang bertambah 1 yaitu TI. Selanjutnya ada perintah touch untuk membuat berkas kosong atau memperbarui timestamp.
kita buat saja touch, nama berkasnya kosong. Nah, kita tampilin lagi. Nah, berkas kosong ini akan tampil dan tidak ada isinya. Selanjutnya, CP. CP ini untuk menyalin berkas atau directory. Caranya yaitu CP kosong. Nah, kita masukkan ke directory kelas D. Nah, coba kita masuk ke directory kelas D dengan perintah cd kelas D. Ya, tampilin. Nah, sekarang kosong disalin ke dalam directory kelas D, sehingga di directory kelas D ini ada file kosong yang sebelumnya itu tidak ada. Nah, untuk menghapusnya kita bisa menggunakan menghapus berkas itu rm kosong. Sebelumnya kita menggunakan perintah mfnv dulu untuk memindahkan atau mengganti nama berkas. Kita pindahkan lagi file kosong ini, file kosong ke directory sebelumnya, yaitu directory Zaki Ahmad. Jadi kita mv kosong mv kosong Zaki Ahmad. Kita cd ls dulu. Jadi maaf, mv ini untuk mengganti nama berkas yang sebelumnya berkasnya kosong berganti menjadi nama berkas itu Zaki Ahmad. Kita coba lagi mengganti file kosong. Kita tampilin lagi, ya akan menjadi kosong. Perintah selanjutnya itu perintah menghapus atau rm. Kita akan menghapus file kosong ini, rm kosong ls. Nah, sekarang hanya ada file nakal saja, tidak ada file kosong. Selanjutnya ada perintah rm-r untuk menghapus directory termasuk isinya secara paksa. Coba kita buat lagi file kosong ls. Dan setelah ada file kosong, kita hapus lagi. Nah, akan terhapus juga dengan perintah rm-f. Lalu ada cat atau perintah cat untuk menampilkan isi berkas. Untuk lebih mudah, saya sudah membuat file txt-nya. Kalau nggak, kita tampilin saja cara membuat file txt. Pertama, buat perintah nano. Lalu nama filenya yaitu matkul.txt. Nah, ini berada pada filenya. Kita ketik nama matkul mk si sistem operasi, pengolahan citra, dan untuk exit, untuk keluar, Ctrl X. Cancel. Ctrl X. Sekarang sudah ini, kita clear saja untuk membersihkan. Nah, kita tampilin file tadi, cat matkul.txt. Nah, dia akan menampilkan isi dalam matkul tersebut, file matkul tersebut. Lalu ada more dan less juga, itu sama saja.
untuk menampilkan, tapi lebih banyak untuk more matkul.txt karena isinya cuma dikit jadi tampil semua. Lalu less sama saja, tapi untuk menampilkan lebih dikit. Nah, seperti itu. Kita clear lagi. Nah, selanjutnya ada hit and tell untuk menampilkan beberapa baris awal dan akhir dari berkas. Hit matkul.txt karena isi cuma 4 jadi tampil semua untuk menampilkan palanya. Coba tell untuk menampilkan bagian bawahnya 10 baris terakhir. Karena cuma berisi 4 tadi file matkul.txt jadi tampilin semuanya. Lalu selanjutnya ada perintah chmod dan count. Chmod ini membuat izin permission berkas atau directory. Kita lewatkan saja terlebih dahulu. PS ini untuk menampilkan daftar proses yang berjalan. PS. Nah, prosesnya ada yang berjalan seperti pada gambar di samping. Lalu ada perintah kill untuk menghentikan proses. Kita tidak coba saja ya, karena proses nanti akan berhenti. Lalu ada df ini untuk menampilkan informasi penggunaan disk. Nah, ini ada informasi penggunaan disk saat ini. Lalu ada perintah menampilkan ruang yang digunakan untuk directory. Contohnya du min sh, nama direktorinya yaitu direktori kelas D. Direktori sekarang berada di kelas D, jadi saya akan keluarkan terlebih dahulu. cd pwd. Nah, sekarang berada pada direktori Yazaki Ahmad. Nah, di sini ada direktori kelas D, direktori TI, dan direktori Unila. Nah, untuk melihat ruang yang digunakan itu dengan du min sh, nama direktorinya yaitu direktori kelas D. Nah, penyimpanannya itu 8K. Selanjutnya ada if config untuk melihat IP jaringan. Karena saya menggunakan wifi di rumah, jadi IP yang digunakan adalah 192.168.1.1.12. Itu adalah IP dari wifi saya. Nah, ada ping juga, dan ping ini untuk mengirimkan paket ICMP ke host atau jaringan untuk menguji konektivitas. Kita menggunakan ping, lalu ketikkan IP seseorang. Coba kita masukkan IP ini adalah pingnya yang berjalan. Kita akhiri aja dengan Ctrl C. Oke. Ada widget dan atau curi, widget. Nah, sure. Widget ini untuk mendownload atau mengunduh berkas dari sumber daya internet. Kita tidak coba saja itu, kita perlu link dari internet untuk mendownload file dari internet. Lalu ada WO ini untuk menampilkan informasi pengguna yang sedang masuk. Nah, sekarang sudah masuk tuh saya Zaki Ahmad. Lalu ada perintah history untuk menampilkan riwayat yang pernah dicari. Nah, ada clear, ada WO, ada history, dan lain-lain yang sudah kita lakukan sebelumnya. Lalu ada main untuk menampilkan panduan manual untuk perintah tertentu. Kita coba main perintah pwd. Nah, ini adalah deskripsinya, yaitu bisa ngapain aja dan ngapain aja dengan
enter kita bisa melihat lebih lanjut. Nah, untuk keluar kita klik key. Nah, kita clear saja. Selanjutnya ada perintah exit untuk keluar dari sesi terminal. Tapi tidak saya coba karena nanti jika kita coba nanti kita akan keluar dari terminalnya. Lalu ada perintah sudo. Sudo ini untuk menjalankan perintah dengan hak superior atau hak super pemilik dari terminal ini, dari server. Kita contoh sudo. Kita akan coba nanti untuk sudo ini. Selanjutnya kita coba perintah dasar lainnya. Ada ls untuk menampilkan daftar berkas. Ada ls-1, kita coba saja. Oh ya, ls-l bukan -1. Nah, jika kita menampilkan ls-l, kita bisa melihat lebih lanjut siapa pemiliknya, siapa pemilik grupnya, diakses dibuat kapan, dan izin berkasnya itu bagaimana. Nah, izin berkasnya yang di awal ini yang RW, XRW, XRWS. Nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya ada perintah ls-a. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada PWD itu yang tadi kita sudah coba. Ada CD juga sudah coba, mkdir sudah, rmdir untuk menghapus directory kosong. Untuk menghapus directory kosong, rmdir. Coba kita lihat ls. Nah, ini ada directory TI Unila kelas D. Kita coba hapus directory TI. rmdir. Nama direktorinya itu TI, kita hapus. ls. Nah, TI-nya akan terhapus. Ada tos, tadi kita sudah coba. Ada CP juga sudah, mv juga sudah, rm juga sudah. Nah, ada pin ini untuk mencari berkas ada atau tidaknya dalam direktori tersebut. Coba ls ini ada direktori di ls ada di direktori Zaki Ahmad. Nah, kita coba apakah ada atau tidak. Pin strip. Yang pertama itu home, yang kedua kita ada di Zaki Ahmad. Nah, lalu ke nama berkasnya. Nama berkasnya itu kosong. Nah, sorry, ulang. Name ya, sorry typo, kosong. Oh iya, pin tipe lagi, sorry pin garis miring home garis miring Zaki Ahmad, ini direktori saat ini ya. Lalu name, lalu kosong. Nah, kalau ada dia akan menampilkan seperti itu, bahwa file kosong itu ada di direktori Zaki Ahmad. Kita clear lagi. Selanjutnya ada CAMOD, nanti saja kita jelaskan pada file izin berkas. Ada DF tadi sudah, ada DO juga sudah, LN untuk membuka link atau tautan, LN, lalu masukkan linknya, LN-S, itu linknya. Lalu ada zip dan unzip untuk memproses atau mengkompres atau menginsert berkas dari direktori dalam format zip. Coba kita zip. Nama filenya Zaki. Kelas. Coba kita lihat dulu ls. Ada file, kita buat file kosong lagi ya. Touch 02. ls ada 2 file kosong. Kita coba buat zipnya. Zip kosong.zip. Berkas satunya kosong. Terus keduanya 01.
Oh, kita download dulu. Sudo. Nah, ini salah satu penerapan sudo. Sudo itu untuk perintah yang membutuhkan izin akses. Itu menggunakan sudo. Sudo apt install zip. Kita masukkan password. Lagi download. Iya. Prosesnya lebih lama, kita cancel saja ya, karena proses pendataan lama, jadi saya tidak coba untuk file yang zip ini. Lalu ada yang ketiga, ada izin berkas. Izin berkas ini untuk izin-izin suatu berkas. Nah, contoh, kita coba menampilkan izin berkas dari, coba kita lihat dulu, izin berkas dari kosong. Kita dengan cara ls min l kosong. Nah, ini yang ketiga, yang paling depan ada strip rw strip rw strip r strip 1. Nah, untuk lebih detailnya itu ada, sebenarnya dalam file itu ada 3 izin berkas, yaitu ada read. Jadi untuk memungkinkan pengguna untuk membaca berkas atau melihat isi direktori dalam notasi angka. Nah, ini notasinya itu 4. Lalu write ini untuk memungkinkan pengguna untuk menulis atau mengedit berkas serta menambah atau menghapus berkas dalam direktori. Dengan angkanya itu 2. Dan ada X, yaitu execute untuk menjalankan berkas hanya berlaku untuk berkas yang dapat dijalankan. Dengan notasi angkanya itu 1. R itu read, W itu write, dan X itu execute. Tapi dalam permission dalam file function itu tidak ada X. Nah, setelah izin berkas itu ada sampingnya ada Zaki Ahmad dan Zaki Ahmad. Yang Zaki Ahmad pertama itu yang di permission ini kan ada RW, strip R, strip. Nah, ini dibagi jadi 3. Bagian awal itu untuk permission owner atau pemilik, yaitu seperti saya. Lalu yang selanjutnya itu, yang 3 selanjutnya itu adalah group, untuk permission untuk group, dan yang 3 terakhir itu untuk others, atau yang others untuk yang selain owner dan selain group. Nah, seperti ini. Main awal ini untuk menggambarkan bahwa file itu adalah file. Lalu rw main strip ini untuk izin pemilik, di mana pemilik itu hanya memiliki izin untuk read dan write. Lalu r main ini untuk menunjukkan bahwa grup itu hanya bisa untuk read, dan r main juga ini untuk yang terakhir untuk menunjukkan izin others, bahwa others itu cuma bisa untuk read saja. Nah, seperti yang pada terminal di samping. Nah, ada crown. Kita coba perintah crown ini ya. Crown ini untuk mengubah pemilik berkas. Kita lihat pemilik berkas ini, pemilik itu Zaki Ahmad. Kita coba ubah crown. Oh ya, di sini. Crown Zaki Ahmad. Crown. Kita ubah nama pemilik barunya itu Zaki A. Nama berkasnya itu kosong. Oh, tidak bisa. Nah, ini tidak bisa karena kita membutuhkan perintah sudo super ya. Sudo chown Zaki A kosong. Nah, kita tampilin ls min l kosong. Nah, sekarang sudah berubah. Pemiliknya itu dari Zaki Ahmad menjadi Zaki A. Selanjutnya ada chmod. Nah, chmod ini tadi itu perintah untuk mengubah izin berkas. Nah, ini bisa diubah dengan cara chmod. Nah, ketikin sama terus angkanya. Seperti yang di samping ada 644. Ini berupa angka 6 itu untuk pemilik, 4 itu untuk grup, dan 4 itu untuk others.
Terlihat. Nah, kalau 4 berarti dia cuma read. Kalau 6 berarti 4 tambah 2 berarti dia bisa read, bisa write. Kalau kalau dia 7 dia bisa ketiga-tiganya. Itu 4 tambah 2 tambah 1 ya, hasilnya 7. Bahwa dia itu bisa read, write, dan execute. Nah, kita coba untuk mengubah pemilik untuk bisa execute juga. Berarti kita 7, 6, dan 4. Kalau belum di ini, sorry. 7, 6, dan 4. Ketikin nama filenya kosong. Nah, oh ya, sudo 7. Oh iya, pemiliknya karena sudah diubah, kita ubah lagi pemiliknya. Sudo con sidikon Zaki Ahmad kosong s min l kosong. Sudah kembali ke Zaki Ahmad. Kita coba perintah cmod jadi 7, 6, 4 kosong ls min l kosong. Nah, sekarang dia pemiliknya bisa rwx atau dia bisa read, write, dan x. Yang kedua jadi rw karena kita memasukkan angka 6 yang kedua, sehingga menunjukkan pada grup hanya bisa read dan write. Dan karena yang terakhir kita menulis 4, maka yang others hanya bisa untuk read saja. Nah, itu adalah contoh atau video dari penjelasan tentang perintah dasar dalam Linux. Sekian dari saya. Ketika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.